Pas gue lihat ke belakang, ini apa? Ada yang ngejar. Apa sosoknya tuh kayak gimana? Sampai saat gue bangun, gue ada di rumah nenek gue. Jadi sebenarnya gue dan Jadi kapan? ini udah mau hujan ya. Kita ceritanya sore-sore gini ya. Jadi vibes horornya itu nggak terlalu kerasa ya. Kan kalau biasanya horor gitu kan malam ya. Malam jam 1 jam 2 tapi udah berani lah. Jadi gitu. Gak bisa nginep juga ya. Iya juga. Sekarang cerita horor gue ya. Ini cerita horor pribadi gue. Ini cerita horor pribadi gue dan ini apa ya, pengalaman yang emang gak bisa dilupain ini bisa. Soalnya ini paling serem menurut gue. Sampai gue ceritain ke temen-temen gue, kok bisa temen baru itu gue ceritain terus. Jadi lanjut ya. Ini tuh kejadiannya pas gue masih kelas 4 SD lah, 4 sampai 5 SD. Di situ kan gue cuma tahu main doang ya. Jadi gue gak tahu kayak horor kayak gitu. Masih bocah petualang ya. Masih bocah petualang lah. Gue juga kan pas SD kayak bodo amat lah kalau mau kemana-mana gitu. Kalau misalnya ke sawah gitu bodo amat. Jadi pas SD itu kan lagi musimnya kayak pepotokan nggak? Pepotokan gitu. Iya. Jadi kan di SD kan gue pas kelas 4 sampai kelas 5 itu kan gue dikasih duit cuman 4.000 gitu. 4.000, 5.000 lah. Sedangkan kalau misalnya beli pelotokan itu kan ada ya yang jualan pelotokan di SD kita ya nih. Yes. Yang jual itu sekitar 3.000 sampai 5.000 ini ya. Jadi kalau misalnya 4.000 nih, gua beli 3.000 nih, gua tinggal 1.000 buat jajan apa? Gua 1.000. Lu masih mending. Gua jajan SD 4.000. Gua dari kelas 1 sampai kelas 6 gua jajan 2.000. Jadi adu nasib. Adu nasib gini nih. Jadi pas itu kan gua kayak nggak mau beli gitu. Nah di situ gua kepikiran mau buat pelotokan. Lu kalau masih inget gak, lu juga ikut pelotokan? Oh iya yang di sono. Iya yang di sana yang di sungai. Tapi gue ikut, tapi gue nggak ngerasain apa-apa. Yang ikut itu gue kan kita ada janji lah ya, bikin pelotokan gua, si Ihin, 4-an ya gua. 3-an ya. Sama si Eka temen kita tuh lagi 3-an lah, anggap aja 3-an. Nah, selesai sekolah kita pulang dulu terus ngumpul di sini deket rumah gua nih. Di sini mau buat pelotokan gua dari gergaji gua, bedok gua. Terus sono lah tempatnya. Boleh. Oh, boleh. Bawa gergaji nih ke sana. Gergajinya bukan gergaji yang gede gini, kecil yang udah potong. Yang buat pipal. Iya, terus kita ke sono. Padahal kita nggak tahu ya mau nyari bambu di mana. Yang ada di sono. Kita ke sono. Jadi tempatnya itu kayak ada sungai, kayaknya kayak turunan gitu ya, turunan tapi gitu. Sungainya bukan sungai gede kayak solokan gitu. Sungainya segini nih, segini. Sungai terus ini tuh sungainya ke bawah gitu. Kayak kita ngeliatin jembatannya dari sungai itu ke bawah. Terus pas di bawah itu ada banyak bambu ya, masih banyak bambu lah di situ. Terus jarang juga, rumahnya juga sedikit ya. Kalau nggak salah rumah cuman ada dikelilingi sawah sama satu rumah. Emang yang rumahnya juga jarang ditempatin. Gak ada orang. Kontrakan gitu ya? Iya, nggak ada orang. Enggak, pertamanya itu orangnya udah meninggal terus sekarang terbengkalai loh. Nggak ada yang urus. Iya. Pas dulu mah ada ya, Go. Dulu masih ada disewain buat pemancingan. Di situ kita kesonoin ya, kesono tah. Kita ngambil bambu yang ada di ada kuburan juga ya kan di sini bambu. Di sini bambu kiri dan bambu kanan. Di bambu kanan itu duaan doang tuh kan? Enggak, 3. Oh, 3. Bambu kanan tuh bambu kanan nyatu sama ini ya, kuburan ya. Kayak ngehalangin kuburan gitu ya? Iya sih kayaknya. Kayak ngehalangin kuburan gitu. Kan kuburan kita mau kuburan ya. Kayak kalau ke kuburan kita harus naik juga ini. Iya. Nah, kita pertama ambil di situ, tapi karena bambunya gede-gede ya. Gede-gede. Tidak mungkin gitu dibawa anak SD. Enggak susah juga gergaji itu juga kecil ya. Jadi gua ngambil yang di kiri ya, yang di sungai kecil itu, yang jatuh-jatuh gitu, yang di pinggiran, yang kecil. Lo masuk solokan berarti? Enggak kan. Sungai kecil tuh dari sini ke sini tuh. Ada sungai yang gede sama sungai kecil. Oh. Kita ada 2 jalur itu sih. Iya. Kita ke situ tah. Ke situ kan ya namanya anak kecil ini, kita nggak tahu ya, kita polos-polos aja ya, gitu. polos, nggak izin, nggak permisi, bodo amat gitu. Yang penting ada bambu terus bikin pelotongan jadi ya. Nah di situ kita ngambil lah ya di situ. Kita nggak motongin kayaknya, langsung ambil aja gitu ya. Nggak tahu gergaji itu buat apa. Kita ngambil nggak terlalu banyak juga ya. Nggak, ya paling cuman berapa batang ya. Terus balik bikin pelotokan udah. Jadi pelotokan. Jadi gua buat 2 ya, selalu buat jiwa-jiwa petualang buat apa aja di alam bebas tuh selalu bisa sih. Tapi banyak resikonya juga. Nah itu yang terutama. Terus
subuh kita pulang bikin pelotokan itu nggak ada ya kayak nggak ada biasa-biasa aja ini ya kayak ya yang ngerasain gue sendiri sih kayak nggak ada hawa apa sih biasa aja gue juga nggak sakit itu. Dan di hari besoknya nggak salah dari besoknya gue udah mulai kerasa kayak apa ya kayak sakitnya itu kayak sakitnya nggak parah juga sih, panas doang sakitnya panas tapi ya demam tapi lemes tuh nggak jadi pengen tidur wae iya kesambut dibilang di sini mah ya. Nah pas pulang lah kan gue kan sakit ya selama 3 hari maksudnya sakit 3 hari. Nah saat sakit tuh iya gini nah pas sakit itu gue ini apa ngalamin lah kejadian-kejadian yang bisa bilang horor mistis. Kejadian pertama itu pas gue lagi di rumah ini gue lagi tidur, gue ditinggalin sama orang tua gue kan lu sendiri jadi iya orang tua gue kan kerja di rumah nenek gue ya dagang itu kayak dagang jadi gue tinggal sendiri sini dan gue lagi tidur juga ya gue jadi nggak enak juga ya gue lagi sakit gitu dibangunin buat makan nggak enak ya jadi gue tinggal sendiri lagi tidur sore-sore kalau nggak salah itu sore-sore. Nah pas gue lagi tidur gue nggak tahu ini mimpi atau apa ya kayak ilusi gitu nggak jadi gue tuh masuk ke ilusi ya anggap aja ilusi ya ilusi. Masuk ke ilusi jadi semuanya itu putih semuanya putih jadi nggak ada kayak pohon nggak ada kayak rumah-rumah gitu kelihatan lu iya putih semua di surga dia enggak OTW ego gue di situ putih semua terus pas gue lihat ke belakang itu ada yang ngejar jadi pas gue nyadar itu gue lagi lari lagi dikejar juga jadi pas gue nyadar ya gue lagi lari sambil di background itu di putih semua gitu tapi lu dan gue juga sempat ngeliat ke belakang gitu ngecek itu kenapa gue lari pas gue lihat ke belakang ini apa ada yang ngejar apa sosoknya tuh kayak gitu kalau gue ceritain datang enggak lah udah berapa tahun lo udah lupa siapa tahu ingat siapa tahu pas itu pas gue lihat sosoknya itu kayak pakai jas sosoknya bagus sih pakai jas kayak ini apa oh elit banget lah ini lu koruptor kayak woi enggak pakai jas itu hitam terus dalam itu putih tuh kayak pakai dasi biasa pakai jas hitam tapi yang ngebedain itu ya mukanya rata semua kan kalau Slenderman ya kayak gitu lah tapi ini nggak tinggi lip oh pendek kayak bapak biasa kayak remaja kan kalau rumah kan ratanya hitam semua kalau gua emang kayak nampaknya jadi kayak gini kayak muka tapi semuanya nggak ada rata sama kulit Slenderman lokal pride berarti ya kan saat itu gua tahu sih apa Slenderman kayak gitu ya kalau misalnya gua tahu Slenderman itu kayak sugesti itu nggak kayak saking takutnya gitu jadi ke bawah mimpi tapi kan gua gak tahu Slenderman apa itu gitu terus lu kejar apa lu masih lari gua lari saat itu gua lari tapi yang belakang ya kayak jaraknya itu lambat jarak itu sekitar 3 meteran enggak jaraknya itu kayak 3 meteran tapi terus aja gitu lari enggak ngedeketin gitu lari terus aja sampai saat gua bangun gua ada di rumah nenek gua ada nggak kan bisa teleport gitu nggak tahu gua juga terus masih bisa kata sekarang kan teleport terus gua bingung kan gua kayak was-was gitu pas itu gua linglung banget ya gua kayak nggak tahu sekitar bodo amat juga sekitar gua napas kenceng banget tuh gituan terus gua pas di situ disuruh tidur lagi di rumah nenek gua tapi lu udah cerita tuh ke nenek enggak gua lagi panik gimana mau cerita aja gua tidur lagi di rumah nenek gua di kamar mamang gua nah, di situ kan bapak gua kan lagi jualannya di situ rame di rumah nenek gua rame tapi pada di luar semua tuh nggak soalnya kan pada dagang gitu ya gua sendiri kamar terus kamar yang bisa bilang apa kamar yang menyendiri tau nggak gitu terus gue tidur di situ gue dikejar lagi lu udah tahu abis kejadian itu dari tidur lu tidur lagi gak kapok lu tidur iya kan gue lagi sakit juga sakit juga nih badan capek ya jadi ngantuk lelah jadi gue tidur lagi di situ ya gue gitu lagi pas sadar ya udah kejar lagi dan putih semua gue gak tahu itu terus balik lagi ke sini enggak lah gue ngapain aja kayak gusin sama teleport terus ya pas gue bangun itu nggak ada scene lagi gue ada masih di sana ya gue ada di mana nih gue tapi gue ada di lama tadi luar ruangan enggak gue nyadar pas gue dikejar terus gue nyadar tuh nggak gue lagi lari juga pas lagi lari gue nyumpet ini di bawah meja dagangan bapak gue di situ gue dilihatin sama orang-orang ini serius gue gak bohong gue nyumpet gini ketakutan gini gue masih inget ya gue keluarga lu nanya lu kenapa ya dia pada ngeliatin bapak kenapa gue
gue di situ nggak kayak ngeblank nggak, kayak bingung. Yang gue tahu cuma takut doang. Gue di situ ya gue di ini nang bapak gue apa di enggak di rumah di apa di enggak di rumah di ke kakek gue ini. Kakek lu tahu. Terus Di Banten. kan di rumah di nenek sini. gua kan di rumah nenek gue di sama kakek gue dibaca-bacain gitu. Terus tapi sebelum dibaca-bacain ini pas gue sakit ya, sebelum gue kejar-kejar gue ngalamin kayak ilusi lagi kan, tapi ilusinya beda, bukan kejar-kejar. Jadi gue kayak bingung gitu ngejelasinnya, kayak susah ya gue dipikirin sama logika. Jadi pas gue saat ini sakitnya belum terlalu parah, kayak baru sehari tuh, sehari sakit. Gue tidur di ruang keluarga sama bapak gue, soalnya kan gue lagi sakit ya. Jadi sama bapak gue ditemenin, gue tidur. Tapi gue kayak mimpinya tuh aneh, gue kayak mimpi tapi nyata. Kayak mimpi tapi kita sadar tuh. Kayak lucid dream. Iya lucid dream. Lu bisa mengontrol. Tapi ya aneh itu ruangan gue tuh kayak berputar semua tuh. Tapi berputarnya gue bingung nih, gue kayak batu-batu gitu nggak? Anjir. Oh, Doctor Strange lu tahu nggak misal? Bukan itu enggak. Kayak batu gitu gede, kayak muter-muter gitu nggak di dalam ruangan gue. Banaspati, Cok. Ada api-apinya, ada apinya. Oh, Di situ gue panik parah. kan bulat kayak batu. Gue saking paniknya sih ya, sampai kayak menggigil itu nggak? Saking paniknya. Terus itu kayak ditenangin bapak gue. Kenapa gue di situ gak mau cerita ya? Soalnya gue juga bingung mau cerita kayak gimana tuh nggak? Yang gue lihat kayak gini, susah diceritain juga. Di situ gue kejadian 2 hari, gue 2 kali ngalamin kayak gitu. Dan selama kejadian itu juga gue kayak jadi aneh lain. Kayak misalnya gue ngeliat TV nih, jadi TV itu kayak seharusnya semeter gini, tapi jaraknya tuh kayak 3 meter, kayak jauh banget. Jadi gue di situ kayak was parah sih. Gue ngeliat orang-orang tuh kayak jauh-jauh tau nggak? Padahal dekat. Jadi pas gue lihat mama gue lagi duduk situ, padahal deket tuh nggak, tapi kayak jaraknya tuh kayak jauh tau nggak? Jadi kayak jauh banget kayak gitu. Jadi di situ gue di rumah kakek di kakek guain dibaca-bacain ya, kata kakek gue itu kesambet. Tapi kakek gue nggak nyebutin tempatnya di mana, tapi kakek gue cuma bilang tempat pohon bambu yang banyak pohon bambunya gitu doang. Ya di situ di mana lagi? Untung waktu itu bukan gue ya. Ya, gue bingungnya kan ada 3 orang ya. Itu ada 3 orang. Kenapa harus gue yang diikutin gitu? Kenapa nggak dia ya kan? lu Padahal kan kalau ada sompra kan? Enggak sompra. Enggak pipis, enggak kotor, bicara kotor. Oh ya. Tapi nggak tahu kalau bicara kotor. Tapi enggak sih kayaknya. Enggak. Pas itu cuma cuma ada yang toksik. Yang kita pikirin cuma ada ngambil bambu doang. Ya ngapa-ngapain lagi? Soalnya kan masih anak kecil juga. Iya sih. Ya gitu doang sih. Terus kata kakek gue sambat itu yang banyak pohon bambunya. Tapi gue juga masih kayak lupa ya di mana kejadiannya. Mungkin di situ ya enggak. Gue juga bingung soalnya kan udah lama juga ya, udah sekitar anjir. Sekarang kita udah kelas 1 SMK, udah bingung lagi di mana tempat. Maksudnya kesambut itu emang di situ apa emang di tempat lain gitu. Bisa jadi. Ya bisa jadi tempat lain juga. Jadi gue juga bingung sih di mana tempatnya. Yang kakek gue bilang sih cuman tempatnya banyak pohon bambu gitu. Itu kejadian yang parah banget sih, sampai kejar-kejar gitu. Langsung gak ada lagi. Ya gitu dong. Tapi itu ada ini juga sih bikin gue takut. Soalnya pas dulu gue kurang gitar gitu. Kalau misalnya gue mau ke kamar mandi itu gue harus ditemenin sama mama gue. Padahal itu deket banget. Itu gara-gara kejadian itu dikejar. Gara-gara itu jadi trauma lah. Iya sih. Susah. Gitu dong sih cerita gue. Mungkin gimana ini? Seremnya nggak terlalu serem ya. Menurut kalian mungkin nggak terlalu serem ya. Karena kita pribadi ceritain juga agak gugup gini ya, gimana? Soalnya baru pertama kali juga ya cerita ke di videoin gini. Ada grogi juga. Ya, mungkin tapi ini kalau- beneran sih. Kalau gue pribadi nih, ya real cerita gue. Ini pengalaman pribadi gue yang ngerasain. Jadi takutnya Iya. takutnya kalian percaya kalian ini emang dialami oleh kita dan kita sendiri yang kita sendiri yang ngalamin, jadi kita sendiri yang takut. Jadi kalau misalnya kalian kayak apa ya pengen ngerasain gitu, jangan. Karena rekomendasi jangan sompral juga sih. karena iya. Jadi kalian harus jaga sikap kalau mau kemana-mana. Ya mungkin kalian nggak ngelihat ya kalau situ cuma nggak ada siapa-siapa, itu ada orang. Yang kalian kan nggak tahu ya. Kalian cuma ngelihat pakai mata doang. Iya. Coba kalau kalian lihat dari pakai batin, masih apa itu? Dan mereka juga kan apa ya tinggal lebih lama dari kita ya. Jadi kita harus saling menghargai gitu. Ya ini. Iya, menghormati juga sih. Ya, Jangan cukup izin doang sih, nggak usah ke siapa apa ya. Cukup izin juga sih, mereka juga udah tahu ya. Iya. Kayak oh
gitu. bagus niatnya kita bagus, juga nggak kita